warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Matomlo ya. Saya di sini ada warga yang kemarin melaporkannya daripada anak buahnya Mak Datu ini sudah semakin merajalela ya. Dia merekrut anak buah dari para warga ya. Anak-anak warga dijadikan pengikutnya dengan ingin diberikan ilmu yang hebat ya, sehingga anak-anak muda ini mengikuti apa kata kemauan Mak Datu ya. Ya, ada warga yang katanya ya kandang daripada piaraannya dibongkar paksa sama Mak Datu dan anak buahnya. Tapi yang jelas apakah anak buah Mak Datu apa bukan, kita belum, karena kita tidak pernah ketemu ya, belum pernah ketemu ya. Saya ini mau lihat ke arah kandang ya, kandang ternak warga ini yang dibongkar ya, katanya dibongkar ya. Dia tidak pernah mendekat, tapi orang tersebut mengatakan ini dalam kekuasaan hutan larangan. Entah bagaimana, yuk para sahabat ya, kita langsung ikuti ya, kita intai terlebih dahulu ya, karena perjalanan ini memang di pinggiran hutan larangan. Nah ini saudara-saudaraku ya, kita sudah sampai di tempatnya ini. Sengaja saya tidak membawa kameramen, memang ini tempat ini sudah dibongkar ya. Nah ini ternak-ternak warga ya, kandang ternak ini sudah dihancurkan oleh Mak Datu. Nah, entah apa alasan Mak Datu ini, pesuruh Mak Datu ini ya, kan kasihan nih warga ini ya. Sebenarnya ini jauh dari pinggiran hutan larangan, ini jauh sekali dari pinggiran hutan larangan ya. Tapi ini mengapa dibongkar ya? Ini tidak ada orangnya sama sekali ini. Mungkin karena kalau sudah dibongkar begini, anak buah Mak Datu ini sudah ya, hanya ingin membuat resah saja ini ya, supaya anak-anak daripada warga ini mau mengikuti ya, mengikuti jadi anak buah Mak Datu ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Nah ini saudara-saudaraku ya, sudah dibongkar habis ini ya. Ya, padahal ini kan bukan wilayah Mak Datu ya. Warga-warga ini hanya menanam ya, memelihara kambing untuk kehidupannya. Astagfirullahaladzim, ini juga sudah dihabiskan nih. Ini kan karena warga sudah dihabiskan semua sama Mak Datu nih, dihancurkan ya. Ini bapaknya kemarin yang laporan dengan kegubuknya Kiselamet ya. Benar, karena laporan kemarin itu Mak Datu mengerahkan rupanya. Pekerjaan ini kan bukan dengan satu orang. Nah, ini dibongkar, dibiarkan sebegini aja nih. Nah, dihancurkan, banyak genteng-genteng pun dihancurkan ini. Ternaknya tidak ada lagi, entah ternaknya sudah kemana ini. Apa ternaknya sudah dibawa apa bagaimana sama anak buahnya daripada Mak Datu kan. Memang anak buah Mak Datu ini katanya membantu warga dengan kejam ya. Orang yang tidak mau menuruti kemauan daripada Mak Datu ini, yang tidak mau dia menjadi anak buahnya ya, akan menjadi sasaran. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga nih, masih ada mungkin ayam-ayam yang kandangnya lepas ini nih, tidak diambil yang modal itu ini ya. Ini ada suara ayam-ayam warga, jangan-jangan mereka ini memang masih di sini. Nah, ini kan memang sebenarnya tidak jauh dari, kalau dari hutan larangan ini kan jauh. Nah tidak ada ini. Ini sudah ya, ada ayamnya yang lepas ini. Mungkin ini memang ayam lepas ini. Nah, warga kan hanya menanam singkong ya, tidak ada warga ini merusak ya. Nah, tapi karena anaknya tidak mau menjadi pengikut Mak Datu jadi emosi dan marah dengan anak-anak buahnya ini ya.
Karena dia sudah berjanji akan merekrut ribuan preman katanya ya. Ribuan preman, ribuan pendekar sakti. Karena hutan larangan itu jauh ke sana, saudara-saudaraku. Nah, masih jauh hutan larangan ini. Ini kan sudah hampir dekat dengan keperkampungan warga. Inilah saudara-saudaraku ya. Nah, untuk saudara-saudaraku, karena sini juga memang tidak ada pergerakan daripada Mak Datuk ya. Untuk saudara-saudaraku yang menginginkan ya, yang badannya terasa sakit-sakit ya, kena asam urat, sakit pinggang, saraf kejepit ya. Banyak lagi yang sering kebas-kebas kalau bangun pagi itu badan sakit semua ya. Di sini ada obat ya, obat mujarab ya. Racikan mujarab dari leluhur kita ya, yang ada di daerah kita ini ya, yang biasa mereka minum biasa direbus ya, tapi ini kita racik ya, kita racik agar mudah pengirimannya ya. Nah, ada suara kambing ya, tidak jauh berarti di sini. Apa kambing-kambing ini masih diikat di sini sama Mak Datuk ini, sama teman-teman? Benar, ada suara hewan di sini ya. Astagfirullahaladzim. Berarti mereka hanya menghindar tidak jauh dari sini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya. Ini kan tidak jauh dari sini suara daripada hewan kambing ini. Dengar sekali ya. Ya, untuk para sahabat-sahabatku yang menginginkan obat ya, asam urat ya, sakit pinggang, saraf kejepit ya, kebas-kebas ya, pegal linu, encok, rematik ya, dan banyak juga kegunaan yang lainnya. Obat mujarab dari leluhur kita ya, yang sudah kita kemas, yang sudah kita biar mudah pengirimannya, yang sudah kita bentuk biar mudah pengirimannya, dan juga mudah para sahabat-sahabat untuk menggunakannya ya, saudara-saudaraku ini. Ini saudara-saudaraku ya. Mudah-mudahan berguna ya untuk para sahabat-sahabat ya. Untuk pemesanannya, apabila saudaraku menginginkannya, hubungi WA Matomblo ya, 0895 2393 9327 ya. Harganya 250.000 ya, plus satu madu ya. Ada satu madu, harganya kalau dengan madu itu 2 madu ya, madu kuning ya, itu 500.000 ya. Jadi satu paket ya, satu paketnya 2 madu, satu madu hitam, satu madu kuning dengan obat asam urat, sakit-sakit pinggang dan segala macamnya ya, dan lain-lain itu ya. Harganya 500.000 rupiah ya. Nah, buruan, karena obat ini obat langka ya, karena obat ini harus diracik terlebih dahulu ya. Jadi kalau saudara-saudaraku selagi ada ya, insya Allah pemesanan langsung kita kirim ya. Ya, langsung kita kirim. Bila saudara-saudaraku sudah melakukan pemesanan, kirimkan alamat saudaraku ya. Tapi kirimkan alamatnya yang lengkap ya, jelas, yang lengkap dan jelas ya. Astagfirullahaladzim. Ini ya, itulah saudara-saudaraku ya. Inilah kegiatan saya hari ini, ingin membantu warga ya. Mungkin nanti kita akan bantu dirikan lagi, dan kita harus menjaga itu ya. Kita harus jaga ya. Daerah hutan larangan ini nih ya, pinggiran hutan larangan ini kita jaga. Perlu saudara-saudara ketahui ya, ini Mak Datuk sudah merekrut, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, merekrut daripada warga-warga ya. Nah, ini nih. Nah, ini ada juga ya. Kita berjalan ke dalam ini. Apakah ini Astagfirullahaladzim. Ini apa saudaraku? Sepertinya ini dipagari. Hah? Jangan ini seperti padepokan saudaraku. Ditutup habis. Hah? Ini sudah ditutup habis. Hah? Di pinggir hutan larangan ada, ditutup habis ini.
Astagfirullahaladzim. Mengapa pagar-pagar tanaman? Apa memang ternak-ternak warga ini? Nah, ini kandang ternak apa-apa ini? Hah? Tapi tidak ada pergerakan manusia ya. Astagfirullahaladzim ini, Pak. Allahu Akbar. Ini tidak tercium sama sekali dari sini. Tidak terendus ya. Kita harus pasti tahu selamat. Pantas sekali warga ini resah ya. Ini sepertinya tempat persilatan, saudara-saudaraku ya. Hah? Di hutan seperti ini. Di hutan seperti ini ada membuat bangunan bambu. Ini hutan, saudaraku. Nah, sepertinya hutan tapi dipagari oleh ditanam-tanam seperti kebun warga ya. Pintar sekali Madatu ini. Madatu ini pintar sekali ya. Astagfirullahaladzim. Saudara-saudara, kita lihat dulu ya. Karena saya yakin, mata mulut juga sudah yakin ya. Nah, ini apa ini? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jauh sekali di pinggiran hutan larangan ada sebuah bangunan ya. Walau ini bukan bangunan, ini pondok ya. Pondok ini. Jelas ini pondok. Tetapi tidak ada orang pondok ini ya. Pondok ini ditutup rapat sama sekali. Tidak ada orang di dalam pondok ini. Nah, ya. Ini kan memang sudah dirancang. Ya, kita harus tanya bos bek ini pondok apa di pinggir hutan larangan, karena ini ada dua bangunan ya yang terpisah. Nih, ini bangunan lebih tinggi ya, bangunan ini lebih tinggi dan lebih besar. Ada tempat tidurnya di dalam ini, saudara-saudaraku. Ada tempat tidur ya, saya lihat di dalam ini ada tempat tidur. Mudah-mudahan Bang Rio ini jangan-jangan sudah ditempatkan di sini. Nah, kita tak tahu. Ini saudaraku ya. Di situ ada bangunan juga saudaraku ya. Nah, ini jelas seperti padepokan. Nah, itu yang berkaca itu. Ada kacanya gubuk ini. Nah, itu dia. Nah, seperti kan bangunan benar ini. Tapi tidak ada penghuninya. Ya. Tidak ada orangnya. Jangan-jangan Bang Rio ini di sini, tapi kalau siang hari dipindahkan, ya. Kalau siang hari Bang Rio ini kemungkinan dibawa ke dalam hutan larangan. Tetapi kalau malam hari kemungkinan dibawa oleh Mak Datuk ke sini. Nah, Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mak Datuk, pendekar wayang, hentikanlah Mak Datuk, ulah-ulah kamu seperti ini Mak Datuk. Itu sangat, bangunan itu bagus, itu bertangga ya. Sepertinya memang kalau itu memang tempatnya Mak Datuk atau Tisen atau bos-bosnya lah yang lainnya. Bos Bek lebih tahu itu ya, mungkin Bos Bek lebih tahu. Karena kelihatan sekali bangunan itu lebih tinggi ya, kokoh ya. Tapi tidak ada satu orang pun ya. Mungkin kalau di siang hari padepokan ini ditinggalkan sama Mak Datuk. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini saudara-saudaraku, kan bangunan ini nah tidak jauh dari hutan pohon bambu ini. Ini ada hutan pohon bambu. Tapi kita intai aja dulu dari sini ya. Kita intip dulu ada tidak ya, ada tidak yang datang ke sini. Kita harus dari sini saja karena dari sini kelihatan sekali nih.
kalau ini kandang ternak ya, tidak akan mungkin ya, karena dia memakai yang rapi ini ya, rapi sekali sebenarnya lah. Kalau kandang-kandang ternak tidak mungkin dia pakai genteng ini, genteng bagus, genteng yang mahal ini. Nah, bagaimana mereka membawa alat-alat genteng ini ke pedalaman hutan larangan yang jauh seperti ini di pinggiran? Pantas sekali Mak Datuk tidak ingin warga membuka hutan sampai ke pinggir hutan larangan. Jadi mengganggu. Ini sudah ingin menguasai ya, merekrut ya, daripada ternak warga ya. Nah, pintarnya Mbak Datuk ini ya, seolah-olah ini kebunnya warga. Dia menanam anak buahnya dengan menanam kopi di sini. Nah ya, menanam kopi di pagar ditutup dengan kebun kopi ya. Jadi memang tidak ada orang yang akan berani masuk ke sini karena akan memasuki kebun orang katanya. Padahal di dalam kebun ini ada, ini bukan gubuk istirahat saudara-saudaraku, bukan. Kalau gubuk-gubuk warga tidak seperti ini ya. Tidak mungkin warga petani kopi ini membuat gubuk seperti ini. Nah, gubuknya panjang dan tertutup seperti ini ya, belum saya temukan ya. Di hutan bersama Ki Slamet, gubuk Slamet saja terbuka, tapi ini tertutup ya. Ini tertutup sama sekali. Dan juga bangunan ini banyak, lebar bangunan ini. Nah, bangunan lebar sekali bangunan ini. Satu ya, ada dua bangunan ini, dan di situ ada yang lebih tinggi karena kita nggak bisa masuk ini ya, karena juga dipagar ini, di sini dipagar. Nah, jadi memang akses masuknya tidak ada ke sini. Mungkin ada jalan utama dari arah depan ya. Tapi tidak usah, kita jangan sampai ke arah depan sana, karena kita ke arah depan sana saya takut juga tetap, walaupun tidak ada Mak Datuk, ini pasti ada yang dijaga ya, karena pintu utama yang gubuk tinggi itu ya terbuka lebar ya, tapi tidak ada saudara-saudaraku yang keluar masuk di situ. Tidak ada orang yang keluar masuk. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini harus kita beritahukan kepada tim-tim yang lain ya. Mungkin di sini keberadaan Bang Rio ini, dan ini harus kita datangi pada malam hari, karena mereka ini licik sekali ya. Kalau mereka ini di siang hari, mereka ini akan membawa Bang Rio ini ke hutan larangan, ke dalam hutan larangan ya. Kita harus mempunyai perhitungan, harus memasuki hutan larangan itu ya. Hutan yang tidak jarang sekali dijamah manusia kalau tidak orang-orang yang benar-benar mempunyai ilmu kanuragan memasuki hutan larangan itu ya. Di samping banyak binatang buas ya, juga banyak siluman ya, siluman ya, yang sering dipanggil perewangan daripada Mak Datuk, dan itu menjadi markasnya daripada Mak Datuk ya. Saudara-saudara, itu kita mundur terlebih dahulu ya. Saya harus ke tempatnya Ki Slamet ya, Ki Slamet, Abayoka, Ki Rambat ya, karena mereka itulah orang-orang hutan yang harus tahu seluk-beluk daripada pinggiran hutan larangan ya. Kita harus kasih tahu bahwa di pinggir hutan larangan ini ada bangunan ya, ada gubuk seperti gubuk padepokan. Ini jelas padepokan ini. Saya mengatakan ini jelas padepokan ya. Kita mundur terlebih dahulu nih kan. Saya ini memang nggak buat membawa kameramen karena saya ini hanya memastikan apakah benar tadi di pinggiran hutan larangan ini ada warga yang melaporkan karena gubuk hewannya ya, untuk ternaknya dibongkar paksa, katanya habis, dan juga hewannya ya. Rupanya ini yang di Mak Datuk ini takut warga ini langsung membuka ke pinggiran sini, dan dia takut terbuka kedoknya ada padepokan di sini ya. Licik sekali dia ya.
Jadi maksud Mak Datuk ini bukan tidak punya maksud apa-apa dia melarang warga untuk bercocok tanam di pinggiran hutan larangan ini. Karena dia sendiri mendirikan padepokan di dalam hutan larangan ini, ya, takut terendus apa yang dikerjakannya, ya. Saya yakin Bang Rio ini pasti dibawa ke sini di malam hari, ya. Karena di siang hari tidak ada pergerakan, sangat tidak ada manusianya sama sekali di sini. Nah, bagaimana sebuah pondok ada di dalam hutan seperti ini? Nah, ini saudara-saudaraku, nah, ini hutan belantara, ada pondok, ada padepokan, ada bangunan. Nah, di hutan seperti ini ada bangunan. Kita harus menunggu sebenarnya. Tapi kalau tidak ada, sebentar lagi kita tidak ada, kita harus mundur. Dan ini harus segera cepat diberitahu kepada tim-tim yang lain agar tim-tim cepat mengawasi apa yang terjadi di sini, ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya la ya karim. La ilaha illallah. Tidak ada, saudara-saudaraku. Lebih baik, ya, saya mundur terlebih dahulu, ya, karena sangat riskan kalau saya akan masuk ke situ, ya, tanpa kawannya. Karena Mak Datuk itu bukan orang biasa, nah, dan juga apalagi dengan pendekar wayang, ya. Kita keluar saja dari pinggiran padepokan hutan larangan ini, ya. Nah, saudara-saudara, ya. Tomlok mungkin akan akhiri sampai di sini, ya, karena saya harus ke tempatnya tim-tim yang lainnya untuk memberitahukan ada sesuatu yang terjadi yang luar biasa, ya, di pinggir hutan larangan ini. Nah, jadi untuk para sahabat-sahabat, ya, yang mengalami encok traumatik, ya, asam urat, mati rasa, tangan kebas-kebas, kaki seperti sesemutan, nggak ada rasa itu, ya, peredaran darah seperti kurang lancar, ya, suka pening kepala dan bangun pagi badan sakit-sakit, ya, itu kami di sini yang untuk bersahabat menginformasikan ada obat mujarab, ya, dari leluhur kita, dari tumbuh-tumbuhan hutan Indonesia ini, ya, yang sudah kita racik dan kita jadikan seperti bulat-bulatan kapsul, ya. Sebenarnya bukan kapsul, kalau kapsul harus dimasukkan, tetapi kita bulatkan seperti kapsul, ya. Itu harganya 350.000, ya, plus satu madu hitam, ya, plus satu madu hitam dan satu madu kuning, ya. Jadi untuk para sahabat-sahabatku yang ingin membeli obat itu, hubungi WA Mak Tomlok, ya, 0895 2393 9327, ya. Sekali lagi 0895 2393 9327, ya. Catat, ya. Nah, karena obat ini terbatas, jadi hanya tidak juga kami jual bebas, ya, karena ini hanya untuk para sahabat-sahabat Mak Tomlok, ya, para sahabat-sahabat yang lain, ya, yang selalu menyaksikan video Mak Tomlok ini, di mana kita saling membantu, ya, saling membantu dalam, ya, dalam sesuatu kebaikan, ya. Nah, jadi karena Mak Tomlok harus ke tempat daripada saudara-saudara Mak Tomlok untuk mencari Bang Rio ini, dan juga ini sudah ada titik terangnya, ya, jelas ini ada titik terangnya, karena gubuk di pinggiran hutan larangan ini seperti padepokan ini yang belum pernah terendus dari kita, belum pernah terjaga dari kita. Benar apa kata Kislamat, ya, bahwa di hutan larangan itu ada bangunan seperti ini. Nah, disitulah mungkin Bang Rio, mungkin di malam hari Bang Rio ditemalamkan di situ, ya. Nah, untuk para sahabat-sahabat, ya, perbaiki sholat, banyak-banyak bersalawat, ya, karena sholat adalah tiangnya agama, ya.
Apabila kita meninggalkan sholat, maka kita sudah meruntuhkan agama ya. Yang kedua, sayangi kedua orang tua ya. Sayangi kedua orang tua kita selagi dia masih hidup, dan selalu kita doakan jangan henti-henti orang tua kita kalau mereka sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, karena ridho orang tua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sayangi keluarga kalian ya. Sayangi anak-anak kalian ya. Untuk para ibu-ibu rumah tangga, hormati suami Anda ya, sayangi, jangan sampai kita tidak saling sayang menyayangi ya. Nah, begitu saja saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.